Presiden Joko Widodo meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengawal penyelesaian masalah polis Jiwasraya. Mengacu hal tersebut, OJK memastikan akan terus berkoordinasi dengan manajemen Indonesia Financial Group atau IFG, baik terkait nasabah yang polisnya sudah dialihkan maupun nasabah Jiwasraya yang menolak untuk mengikuti program restrukturisasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun dan merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiono, mengakui saat ini sudah ada progres yang signifikan terkait pengalihan polis ex Jiwasraya ke IFG Life yang merupakan anak usaha IFG. Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen menambah permodalan dan manajemen IFG yang tengah menyiapkan beragam strategi lainnya yang bertujuan untuk menyukseskan pengalihan dan penyelesaian polis ex Jiwasraya. Namun OJK tidak menepis masih banyak sebagian pemegang polis yang belum menyetujui pengalihan polis ini. Hal ini pun menjadi sorotan dalam rapat OJK bersama manajemen hingga rapat OJK bersama Presiden Jokowi di Istana. Untuk saat ini OJK mengakui pihak IFG akan berupaya menawarkan kembali opsi restrukturisasi kepada pemegang polis Jiwasraya dengan mengalihkan polisnya ke IFG Life. Namun jika ada pihak yang tetap menolak, opsi terakhir adalah dilaksanakannya program likuidasi dan hasil lelang aset Jiwasraya yang tertinggal akan diberikan kepada pemegang polis yang menolak program restrukturisasi. Dan ini sudah ada progres yang cukup baik ya, di mana kekurangan daripada modal itu akan dipenuhi baik itu dengan fundraising dari IFG maupun dari PMN dan juga kemungkinan bridging ya, dari IFG Life memberikan bridging untuk pengalihan secepat mungkin di tahun 2023 ini. Nah, untuk para pemegang polis yang tetap setelah ditawarkan kembali tetap tidak bersedia dialihkan, itu tentunya proses yang berlaku adalah proses nanti asuransi Jiwasraya akan melakukan program untuk likuidasi, dan tentunya aset-aset yang ada di Jiwasraya itu akan dipergunakan untuk membayar kewajiban polis bagi para pemegang polis yang masih tinggal di Jiwasraya. Sementara itu, Direktur Utama Indonesia Financial Group atau IFG Heksana Trisa Songko sempat menyatakan kepada CNBC Indonesia bahwa sejak awal Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi yang sudah masuk kategori bangkrut. Bahkan model bisnis perusahaan tersebut tidak menjanjikan masa depan, sehingga opsi penyelamatan polis menjadi hal penting dibandingkan penyelamatan perusahaan tersebut secara langsung. Hasil diagnosis dan pendalaman saya mengatakan ini perusahaan sudah technically bankrupt. Bagaimana tidak, karena total liabilities-nya mencapai 55 triliun, sedangkan asetnya gross waktu itu belum divaluasi, udah tinggal 15 triliun. Kalau mau tumbuh atau selesai secara organik sudah tidak mungkin. Masyarakat sudah tidak percaya lagi karena hutang klaim sudah tinggi. Yang disebut hutang klaim itu artinya klaim polis yang sudah tidak terbayar. Modelnya juga tidak menjanjikan sesuatu yang baik. Ya, liabilities-nya itu tidak mungkin untuk di-cover oleh market yield. Karena tipikal bisnisnya adalah memberikan guaranti jangka panjang yang jauh dari potensial market investment. Kepada CNBC Indonesia, Heksana Trisa Songko menyatakan keputusan pemerintah untuk menyelamatkan polis-polis ex Jiwasraya juga menjadi bagian strategi untuk melindungi nasabah dan dana-dana pensiun di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Karena portofolio Jiwasraya sebelumnya cukup banyak yang terkait dengan BUMN lainnya, dan jika aksi penyelamatan tidak dilakukan, akan banyak BUMN yang harus menanggung dampak yang cukup besar ke depannya. Justifikasi komersialnya, kalau Jiwasraya ini nggak diselamatkan, maka seluruh BUMN itu harus write off dana pengelolaan pensiunnya. Dan kalau di write off tentu menimbulkan kerugian. Belum lagi kewajiban harus membentuk lagi manfaat pensiun itu di masing-masing BUMN. Sehingga kalaupun tidak diselamatkan, kerugian pemerintah itu tidak hanya hilangnya investasi di Jiwasraya sebagai penyertaan, tetapi juga menutup kerugian akibat di write off-nya tadi. Oleh karena itu, penyelamatan pemerintah ini juga sebagai suatu penyelamatan terhadap manfaat pensiun di BUMN-BUMN itu. Dan turunnya dana pemerintah ini bukan untuk nge-flush out liabilities, tapi untuk permodalan di perusahaan baru yang bersih, yang dikelola secara sehat, sehingga secara
permodelan keuangan dan permodelan bisnis dalam sekian tahun ke depan akan menjadi perusahaan yang sudah berkontribusi kepada negara dengan dalam bentuk dividen.